jadi satu warna, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah jiwa, bersama beriman, agar kita pun pantas mengenang kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah jiwa, bersama beriman, agar kita pun pantas mengenang kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga,
setianya. Akan hari jiwa, mohon rahmat berlimpah. Agar kita pun pantas berkenan kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Akan hari jiwa, mohon rahmat berlimpah. Agar kita pun pantas berkenan kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Akan hari jiwa, mohon rahmat berlimpah. Agar kita pun pantas berkenan kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Akan hari jiwa, mohon rahmat berlimpah. Agar kita pun pantas berkenan kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online.
Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan,
Pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Ke-10. Bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi.
satu padu. Mari semua padamlah Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Satukanlah dunia, jadikan keluarga dalam cinta yang mesra agar bahagia. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh Ilahi. Mari semua hadaplah Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu dalam suka dan duka, kita satu padu. Mari semua hadaplah Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Satukanlah dunia, jadikan keluarga dalam cinta yang mesra agar bahagia. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 dalam kebenaran, aku akan memandang wajah-Mu
dan aku akan puas waktu menyaksikan kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudara kekasih, kita merayakan deklarasi tema Minggu Biasa ke-15 tahun B. Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Tugas tersebut diserahkan kepada kita, supaya kita juga meneruskan pewartaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu mari kita renungkan sejauh mana hidup kita itu, kata-kata kita dan sikap kita merupakan perwujudan dari hadirnya kerajaan Allah. Kita mohon ampun atas dosa kita agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Guru dan Nabi Agung yang mengikut sertakan orang-orang pilihan-Mu mewartakan pertobatan dan Injil. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung yang mendamaikan kami dengan Allah dengan pengorbanan di salib dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja dan Gembala Agung yang mengajak para murid mengumpulkan domba-domba-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau Maha Tinggi Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau juga mengutus kami sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, serta penuh cinta kasih, dengan perantaraan Kristus Putra-Mu, ia bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Amos.
Sekali peristiwa, berkatalah Amasya imam di Betel kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu." Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Refrain, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu." Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Refrain, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu." Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Refrain, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu." Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah,
yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya itu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskalah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, minggu-minggu lalu kita mendengarkan bagaimana Yesus mendidik murid-muridnya. Yesus membiarkan murid-muridnya mengalami sendiri apa yang dialami oleh Yesus. Yesus adalah guru yang baik. Ia mendidik murid-muridnya dan mengutus mereka melanjutkan karyanya setelah Yesus naik ke surga. 3 tahap dalam pendidikan Yesus. Tahap pertama, memanggil murid-murid menjadi pengikutnya. Tahap kedua, memilih 12 orang dari murid-murid itu menjadi kader-kader yang khusus. Dan tahap ketiga adalah pengutusan untuk berpraktek langsung di lapangan. Kita mendengarkan
pengutusan murid-murid dalam bacaan Injil tadi. Saudara-saudara kekasih, mereka diutus dengan berbagai ketetapan. Yang pertama, tidak boleh membawa barang-barang materi yang menghalangi perjalanan dan tugas mereka. Kita bisa bayangkan kalau mereka pergi ke kampung-kampung dengan koper yang besar, roti dan segala macam, air minum, aqua. Padahal belum ada kendaraan, harus jalan kaki. Sampai dalam rumah orang, barang-barang itu membutuhkan tempat tinggal. Pada rumah-rumah Yahudi itu sederhana. Satu kamar saja. Bagaimana kalau ada tamu dengan segala barang bawaannya? Jadi barang-barang itu menghalangi, menyusahkan orang yang kita kunjungi. Kemudian mereka boleh memakai alas kaki karena banyak duri-duri. Kalau ada jalan seperti sekarang, mungkin jalan setapak lewat di mata, di semak-semak, jadi perlu alas kaki. Perlu tongkat di tangan untuk menghalau kalau ada duri-duri di depan. Tapi selebihnya soal makanan mereka, pakaian mereka tidak pusing. Yesus katakan bahwa itu pekerja patut mendapat upah. Tuhan akan atur sehingga orang yang menerima kami itu akan memberikan kamu makanan. Tidak perlu khawatir. Kamu hanya melayani saja dan jangan menuntut apa-apa. Setelah kamu bekerja, jangan tuntut, kok tidak diberi apa-apa pulang ini, tidak ada oleh-olehnya pulang. Yesus mengatakan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Di pelayanan kita itu gratis. Tidak usah menuntut apa-apa. Kalau mereka diterima di suatu rumah, mereka harus memantapkan pewartaan itu. Jangan pindah-pindah, 1 jam di sini, pindah lagi, pindah di situ. Tidak. Mantapkan dulu pewartaanmu. Supaya mereka yang dikunjungi itu sungguh menyadari kehadiran Tuhan. Lewat kesaksian hidup, mungkin pengajaran-pengajaran dan macam-macam. Di dalam kunjungan tersebut, mereka hanya boleh tinggal 2 hari dalam satu rumah. Tapi tidak boleh 1 jam pindah, 2 jam pindah, digenapkan 2 hari. Itu kita bisa lihat di dalam ajaran para rasul yang terkumpul di dalam Didache pada abad pertama. Ada tertulis itu dalam bab 11 ayat 3-5. Tiap-tiap rasul yang mengunjungi kalian harus saling sambut seperti Tuhan. Dia hanya boleh tinggal padamu selama 1 hari saja. Jika perlu juga keesokan harinya. Berarti kalau perlu 2 hari. Jadi maksimal 2 hari. Tetapi jika dia tinggal selama 3 hari, nabi palsulah ia. Jadi batas berkunjung di orang Yahudi itu hanya 2 hari saja. Dan terlalu lama membebani orang. Maka dalam 2 hari itu, para murid harus memantapkan tugasnya, fokus. Jangan hanya bikin habis waktu dengan cerita omong kosong. Atau jangan menghabiskan waktu berdebat dengan orang-orang yang tidak mau menerima. Kalau kamu tidak diterima, tinggalkan saja, tidak usah berdebat. Bahkan berikan peringatan kepada mereka.
bahwa tindakan mereka menolak utusan Tuhan itu tidak benar. Dikatakan, kebaskanlah debu kaki kota mereka di depan mereka. Cukup mengatakan kepada mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mengebaskan debu di kaki itu adalah tradisi orang Yahudi. Kalau mereka terpaksa melalui daerah-daerah orang kafir yang dianggap najis, sehingga mereka mengebaskan debu di kaki mereka, tandanya bahwa mereka meninggalkan hal-hal yang tidak baik di daerah itu, karena daerah itu kelak akan dihukum. Itu sikap orang Yahudi, seolah mereka itu lebih suci daripada orang lain. Selanjutnya Yesus mengutus mereka berdua-dua, tidak sendiri. Kenapa harus berdua? Yang pertama, kalau ada yang sakit, supaya ada yang urus. Ada malam kesulitan, ada yang membantu. Jadi harus berdua-dua. Berikut, kalau mereka ditolak, tidak perlu kerja besar. Karena mereka berdua, bukan karya sendiri yang ditolak, tapi berdua mereka. Sehingga tidak terlalu stres. Sekalian juga kalau mereka diterima, jangan jadi sombong. Karena mereka itu adalah karya bersama. Itu maksudnya supaya diutus berdua-dua. Dan yang dasar dalam kitab suci adalah setiap perkara yang dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman harus ada dua saksi yang sama kesaksiannya. Kalau satu saja tidak cukup. Harus ada dua saksi yang sama kesaksiannya. Nah, kalau sabda Allah, kabar sukacita diwartakan itu harus terbukti bahwa itu benar dengan dua saksi yang sama kebenarannya, kesaksiannya itu. Yang berikut, pewartaan itu bukanlah urusan pribadi. Sabda Allah itu bukan milik pribadi. Sehingga kita harus tetap terikat pada dalam institusi gereja. Ya, kita mengejar sesuai dengan selera kita. Lihatlah apa pandangan gereja tentang ini. Ya, kita beromong kosong saja supaya disukai orang. Tidak benar. Gereja itu bukan milik pribadi. Maka disimbolkan dengan harus dua orang. Kesaksiannya harus sama. Bukan masing-masing punya selera. Demikianlah seluruh agama mengajar, jangan seleranya yang jalan. Pandangan gereja disampaikan. Pembina-pembina iman. Jangan seleranya, pandangannya disampaikan dari pandangan gereja. Itulah kemauan Yesus sehingga diutus berdua-dua. Jangan sampai dia omong kosong saja di sana, tidak ada saksinya. Jadi mereka harus melakukan sesuai dengan apa dikehendaki Allah, bukan seleranya sendiri. Dan yang berikut adalah mereka tidak beri teknik mengajar, tidak diberikan materi apa diajarkan, begitu saja diutus. Pokoknya pergi. Kamu sudah melihat bagaimana kamu melihat Yesus melayani. Bagaimana Yesus berbicara, bagaimana Yesus mengajar, itu saja. Tidak ada teknik-teknik khusus. Karena Yesus mengajarkan cinta kasih Allah, tanda kehadiran Allah. Tidak ada tekniknya itu, tidak ada teori khusus. Asal ku punya hati yang ikhlas, punya hati mencintai Allah,
punya hati kemanusiaan, otomatis itu akan terlaksana. Terus saya pikirkan lagi, apa yang harus saya buat ini? Mengalir dari hatimu sendiri, seperti Yesus. Kalau ditetapkan teknik-teknik tertentu, bisa saja jalan bagus pengajarannya tetapi tidak dihayati. Maka kita harus mengajar menjadi saksi dengan penghayatan sesuai dengan kemampuan kita dan lingkungan kita. Nah, saudara-saudara kekasih, pesan untuk kita. Para murid diutus mewartakan kerajaan Allah dengan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan menghibur orang berduka. Tugas itu kita terima juga ketika kita dibaptis. Dan terutama ketika kita diurapi dengan minyak krisma. Kalau anak kecil dibaptis, diurapi dengan minyak krisma. Tandanya anak dibaptis itu dilantik menjadi anak Allah. Seperti Yesus dilantik menjadi anak Allah. Dan pada saat dia dilantik, dia mendapatkan 3 tugas. Menjadi imam, nabi, dan raja. Itu juga kita terima ke kita dibaptis. Dan lebih operasional tugas itu ketika kita sudah menerima sakramen krisma. Kita sudah menerima kekuatan Roh Kudus untuk melaksanakan tugas itu. Nah, tugas apa itu? Tugas sama seperti tugas para rasul, menghadirkan kerajaan Allah. Mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah ada. Bagaimana caranya? Menyatakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Buktinya apa? Saya mengasihi kamu, kamu dikasihi Tuhan. Jadi kita mewartakan tugas kita, melaksanakan tugas itu dengan melaksanakan kasih. Tuhan adalah kasih. Kalau kita berteriak-teriak bahwa kerajaan Allah, kerajaan kasih sudah ada, tapi kita tidak melaksanakan, mana buktinya? Tanpa kita berseru-seru kerajaan Allah sudah datang, tetapi kita melaksanakan kasih itu, menghadirkan Tuhan melalui kasih, karena Tuhan adalah kasih. Dari situ nyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dengan hadirnya kerajaan Allah, iblis musuh kerajaan Allah itu akan pergi. Kalau para rasul diberi kuasa secara teknis mengusir setan, diberi kuasa secara sakramental, kita diberi kuasa secara umum dengan melakukan kasih. Karena kasih, Tuhan adalah kasih, di mana ada kasih, mana Tuhan ada, pasti iblis lari. Jadi tugas utama kita adalah menghadirkan kerajaan Allah, mengusir musuh-musuh kerajaan Allah itu setan. Tidak pernah setan akan masuk kalau orang saling mengasihi. Orang rendah hati tidak pernah bisa berdosa. Karena setan takut mendekati orang yang rendah hati. Maka tugas kita adalah menghadirkan kerajaan Allah melalui kasih. Entah itu melalui kata-kata, entah melalui pengajaran, entah melalui perbuatan. Jadi bukan hanya para rasul diberi kuasa, diberi perutusan. Kita semua mendapat tugas perutusan untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk mengusir setan-setan. Mungkin kita tidak beri kuasa khusus untuk mengusir setan, tetapi dengan melaksanakan cinta kasih musuh setan,
setan otomatis lari. Di mana ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Di mana ada Tuhan, larilah setan. Maka kita mau supaya setan-setan diusir, hadirkanlah cinta kasih, hadirkanlah Allah di tempat itu, hadirkanlah Allah dalam hidup kita. Itu tugas kita, jangan kita bermuluk-muluk. Oh saya tidak diutus, oh saya tidak urapi, saya apa. Sudah lengkap ketika kita dibaptis. Maka tugas itu melekat pada baptisan kita. Ketika suatu waktu dibutuhkan, kita memerlukan pembaca di gereja. Kita ditawari, tidak bisa saja, saya tidak mau. Loh, baptisanmu sudah memuat tugasmu itu, tinggal dipakai saja. Jangan bilang, kenapa saya dibebani pastor? Bukan beban, itu hakikat dari panggilan kita. Kenapa saya dibebani Pak Mercy? Bukan dibebani, itu memang tugasmu sudah dalam dirimu, tinggal diangkat saja. Jadi semua pewartaan kebaikan, cinta kasih, kita disuruh menolong orang, itu bukan beban, tapi melekat pada hakikat baptisan kita. Tugas kita seperti itu. Bukan tugas tambahan. Anda diminta menjadi ketua rukun, itu bukan beban, tapi melekat dalam dirimu, tinggal diangkat saja, ditampilkan. Kita semua ada, semua tugas dalam diri kita. Hanya disembunyikan oleh kita sendiri. Karena kita berbagai alasan, sibuklah, itulah, tidak bisalah, padahal semuanya sudah dalam diri kita. Kenapa kita dibaptis bisa berani mengatakan, apakah saudara menolak setan? Ya, saya menolak. Menolak setan berani menghadirkan kerajaan Allah di mana kita ada. Dengan berbagai cara, kita dipakai gereja, kita dipakai oleh pengurus gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bukan memberi beban, bukan menghalangi Anda. Ini kita perlu renungkan di dalam perutusan kita. Ya berikut saudara-saudari, dalam perutusan kita menghadirkan kerajaan Allah, kita bisa ditolak, bisa diterima. Maka kalau kita ditolak, Yesus katakan kalau kamu ditolak, bukan kamu ditolak, aku yang ditolak. Kecuali kalau kita kurang sopan, merugikan orang lain, kita ditolak. Ya, bukan Yesus ditolak itu. Pribadi kita ditolak. Kalau kita mengasihi orang dengan tulus, melayani orang dengan tulus, tapi kita tidak diterima, dicurigai membawa Indomie, pakaian segala macam, kita tulus memberikan, tidak ada maksud apa-apa. Kita ditolak, ya bukan kita ditolak. Kalau kita pergi di situ, mulai berdebat dengan orang, mempersalahkan orang, menuduh orang salah, kita yang benar, nah kita ditolak itu. Bukan Tuhan ditolak, kita ditolak karena kita sendiri tidak mewartakan dengan benar. Maka Yesus katakan bahwa jangan kamu tinggal di situ kalau kamu ditolak. Tinggalkan saja. Dan kalau kita ditolak, tidak usah kecewa. Tidak ada yang rugi pada kita. Karena kita kan hanya utusan saja. Kita ditolak bukan kita ditolak tapi Tuhan. Kita diterima bukan kita diterima. Tuhan diterima. Kita hanya seperti keledai tunggangan Yesus masuk kota Yerusalem. Yesus naik di atas kuda, keledai. Lalu kalayak ramai menghamparkan pakaian, daun-daun segala macam untuk Yesus, bukan keledainya ini. Jadi kalau keledainya juga ikut nganggu-nganggu begini salah.
Karena bukan dia diterima, Yesus yang diterima. Karena itu kalau kita diterima, kita bersyukur bahwa Tuhan diterima dalam diri kita. Tapi tidak usah kita terlalu kelewatan berbangga. Boleh bergembira, kata Yesus. Ketika murid-murid kembali, mereka berteriak dari jauh, Yesus, juga setan-setan itu takluk kepada kami sukses besar. Yesus katakan, hati-hati ya. Kamu kan tahu bahwa kuasa itu datang dari saya. Jangan berlebihan berbangga diri. Karena itu kamu hanya pelaksana saja. Boleh kamu bergembira, tidak sampai euforia, sampai lupa segala-galanya. Kamu boleh senang bergembira kan diterima, tetapi yang nomor satu di situ adalah bergembiralah karena dengan pelayananmu itu namamu terdaftar di surga. Nah, jadi kita bukan bergembira karena dipuji-puji orang, tapi kita bergembira boleh menghadirkan Tuhan dan nama kita terdaftar di surga. Itu yang pantas membuat kita gembira. Kegembiraan yang abadi, bukan kegembiraan sesaat ini. Kita wajib mewartakan kasih Allah, menghadirkan Allah dimanapun. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita tidak mengatakan, wah kita libur berbuat baik hari ini. Kita libur mencintai hari ini, tidak ada. Apakah baik atau tidak baik? Jalan terus. Pelayanan kasih, perbuatan kasih, kehidupan kasih, jalan terus. Kepada siapapun, apa ditolak tidak ditolak itu urusan mereka. Sebagai penutup, ada cerita, ada seorang wanita tua di Jepang, baru-baru menerima Yesus. Dia begitu bergembira, begitu senang, sehingga di mana-mana dia bercerita tentang Yesus. Siapapun ditemui bercerita tentang Yesus. Karena dia sudah agak rabun matanya. Ketika dia masuk mall, dia lihat ada patung-patung di situ dipajang. Dia kira orang.
Kristus mengutus para murid untuk memertakan kerajaan Allah dan membuka jalan kepada Allah melalui pertobatan. Mari kita panjatkan doa kepada Bapa dengan rendah hati dan tulus untuk menyambut warta kerajaan Allah yang berkenan tinggal di antara kita. Bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Kita bersyukur bersama dengan Andri dan pasangannya yang hari ini telah diberkati. Bapa di surga, kami bersyukur bersama hamba-Mu Andri dan pasangannya yang hari ini telah diberkati. Semoga Engkau memberkati seterus perjuangan mereka sehingga mereka sentiasa sehati dan sejiwa, sepaham, saling mencintai dengan tulus, sehingga masing-masing saling memberikan kebahagiaan. Kami mohon kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu yang lagi sakit, Mak Grace, Stanis, Ria, Ferry, Indra, dan Mama Mikael sekeluarga. Juga orang-orang yang berada di rumah sakit manapun, tempat isolasi, mereka yang sungguh-sungguh tercekam karena virus ini, satu-satu andalan mereka adalah Engkau Tuhan. Adalah kekuatan penghiburan memberikan harapan kepada mereka. Bantulah para pelayan medis, beri mereka kesehatan, ketabahan dan kesetiaan dalam melayani. Sehingga nyatalah kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kalaupun kami berbeda-beda, tapi kasih-Mu mempersatukan kami karena kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, kami berdoa pula untuk semua saudara kami karena korban corona atau penyakit lain telah Kau panggil, khususnya 2 ibu dari paroki kami. Semoga membuka tangan-Mu, membuka hati-Mu dan kehirman-Mu untuk menerima mereka dalam kebaikan surgawi. Kami mohon, kita berdoa untuk kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa di surga, dalam Yesus Engkau telah memberkati kami dengan anugerah melimpah, berkenan dan mengabulkan permohonan-permohonan kami, dan buatlah kami bergembira demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami memperoleh kekuatan baru untuk menghayati hidup sebagai umat pilihan-Mu, khususnya dalam melaksanakan tugas perutusan kami masing-masing sesuai dengan lingkungan dan situasi kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, bersama Diko dalam persekutuan kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu dan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami pun perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah datang dalam nama Tuhan.
terpujilah Engkau di surga. Maka Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau Yesus Kristus Putramu yang datang dalam nama-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia. Tangannya menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menunjukkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kembali kami dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu, hidup saling mengasihi dalam Putramu yang Kau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaiannya dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu kudus segala persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu agar menjadi tubuh dan darah Putramu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, sambil duduk bersama, dia mengambil roti dengan tangannya, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama pada malam itu, dia mengambil piala berkat dengan tangannya, sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu, Ia telah memberikan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini. Kami mempersembahkan kepada-Mu kurban pendamaian sempurna, yang telah Engkau serahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau yang telah menerima kami, juga menyatukan kami bersama Putra-Mu, dan berkenanlah memberikan roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian di antara manusia, dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan Putra-Mu, persatukanlah kami bersama Yang Mulia Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus bersama saudara-saudara kami dan orang-orang setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar. Dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut keadaan ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Yang memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, yang Kau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetap bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Mempersatukan diriku sepanjang
aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku mau. Burung pipit bersarang di baitmu, dan burung layang-layang mendapat tempat untuk meletakkan anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan, semesta alam, Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang mendiami rumahmu dan tidak henti-henti memujimu. Marilah berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengutus Nabi Amos, Engkau pun mengutus kami untuk menjadi Nabi zaman sekarang ini. Semoga sabda dan sakramen-Mu meneguhkan kami dalam menjalankan putusan kami itu, sehingga kerukunan dan kedamaian tercipta di tengah-tengah masyarakat. Cinta kasih dihadirkan, tanda kehadiran kerajaan-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dalam pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan pengumuman. Saudara-saudara terkasih, mari kita mendengarkan warta paroki. Perayaan Ekaristi minggu depan, itu hari Minggu biasa ke-16. Petugas seperti lektor akan ditentukan oleh pihak atau seksi liturgi paroki. 2. Lain-lain, kolekte pada hari Sabtu tanggal 3 Juli sebesar Rp855.000 dan kolekte pada hari Minggu tanggal 4 Juli sebesar Rp1.426.000. Jadi total Rp2.281.000. Walaupun kita mengikuti misa secara online di rumah masing-masing, tetapi kita tetap menjalankan kolekte sebagai persembahan keluarga untuk gereja. Caranya, kolekte itu dimasukkan dalam amplop, kemudian diserahkan ke bendahara paroki, yakni Bapak Iwan Egonius. Juga dihimbau kepada kita sekalian untuk selalu memperhatikan kartu dana mandiri atau KDM. Karena kita semua tahu bahwa kartu dana mandiri ini adalah salah satu-satunya sumber pendapatan dana untuk operasional paroki kita. Dan secara khusus saya menghimbau kepada ketua-ketua rukun untuk proaktif mengingatkan anggota-anggota rukunnya agar selalu memperhatikan kartu dana mandirinya. Demikian warta paroki pada malam ini dan terima kasih.
Bapak dan Ibu, baik yang hadir maupun yang di rumah atau dimanapun, kami kembali mengingatkan sebagaimana tadi kita telah laksanakan hening cipta bersama sebangsa setanah air untuk saudara-saudari kita milik korban Corona dan juga saudara-saudara yang bertugas melayani pelayanan Corona. Tadi jam 11:07, seluruh bangsa Indonesia tunduk sejenak di hadapan Allah, membalas kasih Allah untuk mereka semua. Besok itu jam 10 Indonesia Barat, berarti kita di sini jam 11. Sekali lagi bersama seluruh saudara sebangsa setanah air akan tunduk di hadapan Allah, berdoa dengan cara kita masing-masing. Mohon belas kasih Allah untuk bangsa kita, keselamatan bangsa kita. Semoga belas kasih Allah turun, membebaskan bangsa kita dan bahkan umat manusia dari ancaman Corona yang sangat menggelisahkan kita ini, melumpuhkan ekonomi dan berbagai macam kegiatan. Kita berdoa semoga COVID ini cepat selesai, cepat berlalu, dan kita mengikuti perkembangan di Parepare untuk minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan sudah semakin turun, kita boleh kembali menyelenggarakan misa tatap muka terbatas. Tapi itu baru harapan, kita akan melihat perkembangannya. Kalau masih tetap menaik, ya kita akan mengikuti misa live streaming. Tapi mudah-mudahan minggu depan sudah lebih baik dan seterusnya. Itu harapan kita dan kita doakan untuk itu. Mari kita sekarang mengakhiri perayaan kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.